Masuk di pertemuan ke-6 ya. Sudah pertemuan ke-6, minggu depan saya bagikan soal UTS-nya. Hari ini masih yang belum melakukan presentasi itu ada kelompoknya Fahmi. Mana? Oke, kelompoknya Rizky. Rizkynya belum berangkat. Belum hadir. Tapi ada kelompok lainnya. Ada. Ya, angkatan. Nah, setidaknya ada. Kelompok Tirta. Oke. Tapi belum komplit. Sudah? Oke. Adakah kelompok lain yang belum maju? Selain kelompoknya Fahmi, Rizky, dan Rizky? Masih ada? Kita selesaikan hari ini. Minggu depan saya bagikan soal UTS-nya dan saya review materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 2. Oke? Yang mau ditanyakan dulu? Oke. Kelompok yang sudah siap silakan. Kelompok Tirta. Tirta mana Tirta? Sudah komplit silakan. Padahal udah bahas ini yang maju-maju. Ini juga kasusnya kayak aku, Cuk. Kamu kenapa? Cewek semua. Cewek semua. Oh. Udah bocor belum? Kalau mau pakai PDF kan, mau pakai ini kan Pak. PDF. Jangan sampai kayak kemarin ngedit di kelas. Oh iya kan bener beli 5. Cuma bertiga anjir jadinya. Lah, 2 orangnya siapa? Adi, Septi Adi, tau nggak? Septi Adi itu non. Oh, tahu. Gitu. Sergius. Yang Sergius Septi Adi. sing iki. Biasanya Timur. pakai anu biasanya. Apa? Tahu tahu. Monting. Hah? Monting. Ngomong Septi Adi. Keplak udah. Dia pakai kok Uniqlo apa sih mereknya? Oh, H&M. Bukan jaketnya itu. Unik. Sih bisa banget loh sih. Kok ngerti orang ya? Cuma 7 slide gitu. Oh ini pakai Canva juga nih. Tadi waktu gua. Paling asik pakai Canva. Slide banyak atau template ini. Bertiga. Jadi mana Mas? Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin membawakan materi tentang menganalisa tokoh entrepreneur yaitu James Rananto dari Kopi Kenangan. Banyak. Sendiri. Biasanya sekelompok sama aku si Tirta nih. Sama Rizky sama siapa ya satu lagi loh. Cuma berempat. Bisa sama cewek-cewek. Kelompoknya aku berempat. Habis itu yang -1 ada berempat kelompok.
Jadi kemarin pada tuh tahun 2017, James kelompokku Canan kemarin sejak berempat, ke aku Indonesia dan ini Edward itu series Trinata bersatu untuk mendirikan kopi kenangan. sama satu lagi ya. Nah, James dan Itu Edward ini pertama yang kali min bertemu satu di ada 4. Ya University udah of kelompokku dipecah. South Carolina atau USC. Makanya aku juga ke cewek kan, Amerika. kelompok cewek di situ. Pada awalnya mereka membuka Biar proyek pas. pertama di Menara Standard Letters Jakarta Selatan. Namun ada kekhawatiran bahwa tidak akan banyak pengunjung. Tapi ternyata kopi kenangan mendapat sambutan yang luar biasa dan mampu menjual 300 gelas kopi pada hari pembukaan. Ide berbisnis kopi kenangan ini muncul dari pengalaman bisnis Edward sebelumnya, yaitu Lewis and Carroll Tea. LNC merupakan varian teh dengan harga Pertanyaan apa? berkisar Pertanyaannya mana? 40 sampai 60 ribu. Oh nggak di atas pertanyaannya. Karena Yang ini beda kan dianggap yang terlalu mahal oleh yang sebagian kemarin. orang Indonesia. Bermodalkan 150 juta Pertanyaan tentang apa? hasil patungan, Kenapa? James dan Edward pun menggagas kedai kopi kenangan ini. Faktor yang berkontribusi Bukan karena tanpa kopi kenangan alasan, mempengaruhi James industri menggunakan kopi. nama-nama kopi karena Bagus. James memfokuskan pada kata kopi kenangan. Harapannya perusahaan dapat Kopi kenangan mulai ngetren kapan? 2020 tahu. Untuk pandemi kan. dapat meninggalkan kenangan baik untuk kopi kenangan menggunakan sosial media gratis dan marketing untuk mengembangkan usahanya. Tahun 2022 lalu, kopi kenangan berhasil menjual 60 juta pak dan mendapat total omset sebanyak 1,2 triliun. Penanya nggak tahu. Satu pada ini. Buka link Canva-nya belum? Hah? Buka link Canva-nya. Kopi kenangan Iya. adalah contoh sukses dari tekad, inovasi, Oke, dan web bisa. pengabdian kepada pengalaman pelanggan yang unik. Mereka telah membuktikan bahwa sebuah ide yang kuat dan komitmen dapat membawa bisnis menuju puncak kesuksesan. Dan nggak rusak juga kan kalau kita lihat. Aku yang ini gitu. Aku pengen nanya, pokoknya ke salah satu dari kelompok petani sekali doang nggak tahu ke siapa. Jangan punya aku bisa sekarang tanya. Aku Nanti nanti menyesal. Tanya. aku nanya gampang-gampang. Kalau nggak ada yang tanya, saya tunjuk. Nah, silakan. Jadi saya mau nanya nih, kan kopi kenangan tuh awalnya di Amerika ya. Nah, gimana prosesnya sampai kopi kenangan tuh bisa di Indonesia? Oke, nanti pertanyaan. Ngeri. Kedua harus dicatat dulu deh. Pertanyaan kedua dari Bu Iwin. Saat ini kan teman-teman tahu, untuk minuman kekinian itu kan luar biasa ya. Di sepanjang jalan sini depan kampus saja untuk minuman kekinian banyak. Bagaimana kopi kenangan bisa bertahan dengan minuman-minuman kekinian saat ini? Ya, silakan. Ini kan. Dicatat dulu nanti dijawab satu. Sudah? Pertanyaan ini kan? Oke. Tanya coy. Sabar. Oke. Tiga. Jadi bagaimana kopi kenangan itu bisa mengambil hati para konsumernya sehingga itu lebih memilih kopi kenangan daripada kopi-kopi yang lain. Ya. Lebih murah nggak sih? Dua pertanyaan tadi. Oke. Apakah dalam awal membuat kopi kenangan tidak ada kendala? Satu lagi. Oke. Apa yang bisa membuat kopi kenangan itu menjadi beda dengan kopi-kopi yang lain? Apakah memang memiliki filosofi dari kenangan itu? Oke. 5 pertanyaan. Silakan dijawab satu-satu. Ya, kelompokmu apa? Ciputra.
Terus Aku juga nggak terkenal kan. aneh. Terus apa? Putra. Putra apa? Itu pertanyaan kenyataan bro. Iya. Apa mah? Ini properti. Properti ya? Oh, properti. Anjir aku mah nggak pulang dari itu ini. Siapa aja? Aku kemarin enak sih dapat Khairul Tanjung. Terkenal gitu loh orang ini. Mau nanya apa ya? Tokopedia aja tuh. Nah itu kan terkenal tuh Gojek. Nah, Ini enggak. dia kan gak ada kayak tulisan Q&A-nya gitu. Tadi namanya di telepon Enggak. Yang minggu mana aku juga enggak. harus buat apa nanya cung. Gen. Tuh. Ini siapa yang itu yang ini ya, yang pernah di donat berapa tuh buat cosplay? Ada uang. Ada uang ya? Circle-nya ini kan ya, Windah itu kan? JS seperti Ikut iki. ikut Apa ini? seminar. Saya izin menjawab pertanyaan dari Bu. Gak bisa cung Di mana? seminar di Bagaimana universitas. kewenangan bisa bertahan bersaing dengan Wih, aku pekerjaan lupa. dengan Harusnya bisa tapi harus di-screenshot dulu. Punya aku. Iya, Nanti link. aku yang ngetik sendiri. yang dari yang saya analisis itu karena kopikenangan menggunakan 5 Gimana? strategi marketingnya itu yang pertama nama brandnya yang singkat, Universitas kedua brand Islam Indonesia, UI. kopikenangan. Lalu mereka memberikan kualitas terbaik dengan harga terjangkau. Terus yang ketiga mereka memanfaatkan sosial media untuk digital marketing. Jadi mereka punya personal brand yang kuat di sosial media. Lalu setelah itu mereka ada kolaborasi brand, mau itu dengan tentunya dengan influencer ternama seperti dia, Salman Karim, Nicola Saputra, dan influencer pokoknya banyak kolaborasi brand yang mereka lakukan. Terus yang kelima, mereka memperluas informasi produk. Oke, itu jawabannya. Lalu saya tambahkan di belakang. Terima kasih untuk jawabannya. Salah linknya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bang tadi. Gimana kopikenangan kalau yang dari website dikumpulkan, kopikenangan ini
dari pertama buka itu udah emang di Indonesia, cuma pendirinya yang ketemunya di Amerika. Bisa terima? Oh, sorry. Ya udah. Gimana tuh kok lupa ya nulis itu semua? Di mana kopi kenangan bisa mengandung hati para konsumen sehingga kopi kenangan lebih populer dari kopi-kopi lain. Tanggal berapa? Kopi kenangan bisa memenangkan hati para konsumen dan menjadi lebih populer daripada merek kopi lain. Ya, bagus dong, habis UTS. Mengimplementasikan beberapa strategi Oh, Kristen, kita bicara. menawarkan kopi berkualitas tinggi dalam kopinya. 2. Kepuasan pelanggan. Fokus pada kepuasan pelanggan juga adalah kunci. Mereka harus mendengarkan keluhan dari pelanggan dan berusaha untuk memenuhi dan memenuhi harapan mereka. 3. Inovasi materi. 4. Pengalaman. 5. Pemasaran kreatif. 6. Keterlibatan sosial. 7. Keandalan dan konsistensi. 8. Harga bersaing dan 9. Pelayanan pelanggan yang luar biasa. Dengan menggabungkan semua elemen ini, kopi kenangan dapat menarik hati pelanggan dan menjadi lebih populer daripada merek kopi lain. Pada akhirnya, membangun citra merek yang kuat dan memberikan pengalaman yang istimewa kepada pelanggan adalah kunci kesuksesan dalam industri kopi. Dapat diterima? Kristen. Oh, di daerah mana tuh? Tugu, kamu tahu Tugu tak? Eh, Tugu kamu dari mana sih arahnya? aku dari ini, Serokan. Belakang ini, belakang Berarti kamu dari Amplas sini. nih, belakang Amplas. Dari ya Tugu, berarti kamu dari sini. Nah ini kan kamu ini Mikom kan? Kosmu kan di sini kan? Berarti kamu lewat sini. Lewat mall apa itu? Plaza Baru mau ya kan? Amplas. Baru mau itu intinya gitu. Iya, daerah-daerah sini. Lewat sini lurus terus rumah sakit Bethesda kiri kamu. Kalau aku lurus terus tapi dari sini. Dari Nagulan. Dari Nagulan sini toh. Terus kemudian sini lurus terus. Tugu lurus. Jauh sih aku tapi lurus terus ya. Nah dari rumah sini ya. Full Inggris itu. Yuk. Lihatnya pengisi ada kok. Banyak orang luar. Bawah juga. Dari Grab itu kan. Ada orang ini. Orang-orang Ya luar sih. Hari apa? tanggal ini 26 hari apa sih? Sunday, Minggu berarti. Minggu. Sunday Minggu kan. Jam 8 ya? 8. Ikut gak ya? Karena pagi sih 4 November itu masih lama gak sih? 26 November masih lama. Habis UTS nih. Masih jauh malah bulan kan. lagi. Tidak jadwal. Ikut ah. Kalau ikut Aku ikut sama Wisnu. kotanya berapa? Ya keburu kalau udah gak bisa daftar berarti udah habis. Dia kan sistemnya kayak ada SPV itu yang kayak booking. 24 November ini. Tapi 25 hari. Pertanyaan yang terakhir, apa yang membedakan kopi kenangan dengan kopi yang lain? Kayak SPV kan. Model Mereka menyediakan minuman dengan harga terjangkau untuk pasar yang masif Ikut gak ya? Ngapain ngodik? dan memiliki kemampuan ekonomi yang Bukan. cukup kuat, terutama terkait biaya sewa. Pembahasannya tentang ngodik. Kopi kenangan memiliki inovasi baru, personal brand yang kuat, pengalaman pelanggan, barang yang dikenal, interaksi pelanggan, dan inovasi kuat. Apakah sudah dijawab? Sebenarnya kalau untuk harga apa deh? Terjangkau. ini apa? Kondisi gini tuh.
Dan Oh, iya. tadi untuk jawaban yang apakah dia akan bisa bertahan saat ini atau kedepannya nanti dengan adanya minuman-minuman Iya, Boy. kekinian sekarang. Apa, Boy? Saya rasa dia akan bisa Him. bertahan karena dengan adanya investor. Apa, Teman-teman student? tahu kopi kenangan Student atau apa? investor? Coba deh. Mau isinya apa iki? Dia memiliki investor yang Ya, akan menopang Boy dia Oppo. tetap kuat Student, bertahan. enggak ada. Ada gue ini undergrad itu maksudnya mahasiswa yang lulus yang kita baru masuk Iya, Bro. Kamu udah experience ada? nggak ada. Terima kasih untuk waktu. Assalamualaikum. Apa katanya? Apa aja? Kan harusnya tadi Bun bilang satu pertanyaan buat satu Itu WA-nya. Dapat dulu. Ini yang baca gimana sih? Apa pakai Telegram? WA-mu pakai tele udah kelar. Aman dan terang, istrinya juga apa kan Telegram? Grup-grup gitu ya. Aduh. Siapa yang kontak ya? Belum ada, Cok. Ini pengen 1 minggu bebas ya. Kalau kepikiran tugasnya Inggris kamu udah saya? udah nih. Ngapain sih abang-abang tuh? Abang ini Itu mereka bertiga apa berdua sih? berlima. Lah, 2 ya kan? Cuman tadi yang dibilang si Rizky sama aduh siapa tadi namanya Septiadi tuh? Serius ya? Saya jarang masuk lah orang yang mana sih? Itu tahu orang timur. Jadi siapa? Tahu nggak? Dia juga. Jatuh Berry itu yang lagi hidup banget. Oh udah sih. Hah? Serius? Beneran? Pernah ngapain nih? Oh gak pernah lihat. Aku tahu orangnya cuman aku belum tahu. Jarang masuk dia tuh. Tahu gue ya. Serius. Tahu gue. Bangkit tuh udah. Dia sakit mulu ya. Beneran sakit apa ya? Kena mental health. Hati-hati bunuh diri, Cok. Jangan sampai amikom viral. Dia kan pernah dibunuh pacarnya tapi dibunuh pacarnya. Kapan?
pacarnya tahun cerita siapa ya? Tahun kapan itu? Mungkin udah lama sih. Sekarang lagi kemarin ada juga kan? Unes. Bukan, ada lagi. Di mana ya? Ada kok kasus bunuh diri lagi. Bukan, yang baru. Serius? Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang karir bisnis Ciputra. Anggota kelompok kami yang berangkat ada Nafal Tabur, Rizky sama kita Handika Miko dan Ais Bersofa. Berarti ya nggak masuk dua deh? Ya Bu. Oke. Yang pertama kita ke masa kecil Ciputra. Dia datang dari keluarga yang berlatar belakang sederhana dari daerah Parigi, Sulawesi Tengah. Dilahirkan pada tanggal 24 Agustus tahun 1931 dengan nama lahir Cicin Cici Hoan. Saat itu Citra sudah merasakan perjuangan yang berat. Citra pindah ke Gorontalo karena tidak ada sekolah yang bagus di Parigi. Ngawur nih. Kemudian ayah Ciputra ditangkap oleh pasukan senjata tidak dikenal karena dituduh sebagai mata-mata Belanda dan tidak pernah ada kabar lagi setelah itu. Selain itu Ciputra juga membantu ibunya berjualan kue dan mengurus sapi peliharaannya untuk menambah penghasilan keluarga. Selanjutnya, Ciputra memulai bisnis tanpa modal di bangku kuliah. Ciputra termasuk anak yang terlambat masuk sekolah dasar. Ia baru masuk SD saat usia 10 tahun. Meski begitu, ia tetap semangat bersekolah dengan berjalan kaki sejauh 7 km tanpa menggunakan alas kaki setiap hari hanya demi bersekolah. Ketika lulus di usia 16 tahun, Ciputra masih melanjutkan sekolahnya di SMP dan SMA Frater dan Bosco di kota Manado. Kemudian SMA, ia bertekad memiliki masa depan yang lebih baik dan memutuskan untuk pindah ke Jawa dan diterima sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Bandung, jurusan Arsitektur. Sejak tingkat 2, ia tidak mendapat kiriman uang dari ibunya. Dengan begitu, ia pun mulai mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Di tingkat 4, ia bersama temannya Budi Brasali dan Ismail Sofyan mendirikan perusahaan PT Perencanaan Dana. Akan tetapi Ciputra tidak merasa puas akan pekerjaannya karena menunggu pekerjaan dari orang lain. Lalu ia mendirikan PT Pembangunan Jaya yang bekerjasama dengan pemerintah DKI Jakarta. Lanjut ke mendapatkan gelar insinyur. Sebelum lulus dari ITB, Ciputra sudah mendapatkan kontrak pekerjaan yang lumayan dari jasa konsultan yang dibuat bersama temannya. Pada tahun 1960, Ciputra menyelesaikan pendidikan arsitekturnya dengan mendapatkan gelar insinyur. Sejak saat itulah Ciputra pindah ke kota Jakarta karena di Jakarta ia merasa lebih cocok untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Ketika di Jakarta, Ciputra menikah dengan perempuan yang bernama Dian Sumeler dan tinggal di daerah Kemayoran Baru, Jakarta Selatan. Jaya Group berdiri 1960, lalu selanjutnya pada 1970 Ciputra bersama kawan-kawan dari ITB mendirikan Metropolitan Group. Pada tahun 1980 Ciputra bersama anak-anaknya membangun Ciputra Group. Spesialisasi ketiga grup itu adalah pembangunan kota baru yang lengkap secara keseluruhan, sudah membangun lebih dari 50 kota. Ketiga grup itu juga berinvestasi di luar negeri seperti Hawaii, Amerika Serikat, Singapura, Vietnam, Kamboja, India, Tiongkok, dan negara lainnya. Beberapa hal yang dapat diambil dari desa Ciputra. Bermodal utama konsep yang bagus. Ciputra pernah memberikan petuah bahwa modal bukan menjadi kendala yang menjadi alasan untuk tidak maju. Jika mempunyai modal tetapi memiliki konsep yang bagus, Anda bisa bekerja sama dengan orang lain yang memiliki modal. Dengan bermodal konsep yang bagus, Ciputra akhirnya bekerja di PT Pembangunan Jaya, yaitu perusahaan milik vendor DKI. Karir yang cemerlang mengantarkannya menjadi direksi dan penasihat di Jaya Group.
Saat bergabung di sana, Ciputra diberi kebebasan untuk membangun proyek Taman Hiburan Taman Impian Jaya Ancol. Utamakan praktik daripada teori. Di saat penguasa lain berusaha untuk mempelajari teori dalam strategi bisnis, beberapa berbeda halnya dengan Ciputra. Menurutnya, terus-menerus mempelajari teori tidak akan berhasil dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Teori itu juga harus dipraktikkan. Persiapkan mental. Menurutnya, menjadi seorang pengusaha harus memiliki mental yang kuat. Jangan mudah menyerah atas segala halangan yang terjadi. Jangan jadikan Anda seorang pelayan bermental seperti pelayan, tapi Anda harus memiliki mental menjadi seorang bos. Orang menurutmu kayak gini apa kayak presentasi yang kemarin yang poin doang ini? Bersama dengan temannya Sudono Salim, Budi Ibrahim Ibrahim Rashid, dan Sutwi Katmono, Ciputra mendirikan perusahaan Metropolitan Group untuk membangun perumahan mewah di Pondok Indah dan Kota Mandiri Bumi Serpong Damai atau lebih dikenal dengan BSD Serpong. Yaitu yang selanjutnya tidak mudah putus asa. Pada saat terjadi krisis ekonomi besar di Indonesia tahun 1998, ketiga perusahaan yang dipimpin Ciputra mengalami imbasnya, mulai dari Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group. Walaupun ketiga perusahaan tersebut sudah melakukan penghematan besar-besaran, Ciputra Group terpaksa melakukan PHK kepada 7.000 karyawannya, sehingga hanya tersisa sekitar 35% dari total karyawan, dan karyawan yang bertahan pun terus menerima gaji 40% untuk kelangsungan perusahaan agar tetap berjalan. Yang selanjutnya gigi, ulet, dan pantang menyerah. Dengan kegigihan, keulatan, dan sifat pantang menyerah yang dimiliki Ciputra, masa krisis ekonomi tersebut dapat mengantarkannya menjadi orang terkaya di Indonesia ke-11 pada tahun 2017 versi majalah Forbes, dengan harta kekayaan yang dimiliki mencapai 20,8 triliun. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu selalu menerapkan dan menjaga integritas diri dengan menerapkan prinsip adil, benar, dan jujur. Karakter tersebut harus dipegang teguh jika ingin tumbuh menjadi sosok yang berhasil, karena karakter yang kuat adalah dasar kehidupan bagi seseorang. Sekian, jika ada pertanyaan silakan. Oke, mas pertanyaan 1, 2, 3, 4. Jawabannya ya normal dan kawan-kawan. Silakan. Jadi saya tolong sebutkan beberapa sektor bisnis Ciputra Group yang pelan-pelan biar di dalam dulu. Jadi tolong sebutkan beberapa sektor bisnis Ciputra Group yang telah listing di Bursa Efek Indonesia. Yang telah listing di Bursa Efek Indonesia. Listing. Apa baca? Makasih. Kamu model masa lambung itu. Kok asal lambungnya apa? Serius, ya bro. Mana ini obat itu? 2 hari lalu. Apa tantangan utama yang dihadapi Ciputra selama perjalanan bisnisnya dan bagaimana cara mengatasinya? Gua jadi nanya. Enggak. Ini masih presentasi. Masih satu. Enggak ya. Masalahnya gak dicatat namanya. Mager juga saya. Apa tips dari Ciputra kepada para pengusaha baru maupun lama untuk bisa meminimalisir kemungkinan dirugikan?
Yang namanya pengusaha mah harus berani rugi guys. Berapa deh? Berapa pertanyaan deh? 3. Mana tadi? Resiko. Oh ya. Kalau nggak pegang resiko nggak apa-apa. Oke, mohon izin bertanya. Ini simpel aja, tenang. Apa yang membuat Ciputra ini memiliki pemikiran untuk memulai bisnis tanpa modal? Dan dibalik itu apa saja yang dialami Ciputra sampai menjadi orang terkaya pada masanya? Serta motivasi apa yang membuat Ciputra ini tanpa menyerah? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Itu dulu. Mungkin itu dulu. Kalau aku jadi Aziz sih, mending kamu gak masuk lagi. Iya. Juga kan jelaskan contohkan proyeksi kan konstruksi kan Aduh. Gak ini, udah kesini ya. Malas. Karena aku belum sempat nanya lagi dari awal. satu agama sih biasanya. Berarti nilainya dari presentasi doang ya? Iya. Ngawur. Aduh. Setelah saya akan menjawab pertanyaan apa tips dari Ciputra bagi pengusaha Hanya ini yang anak-anak suka jogging. Pertama, tips dari Ciputra yaitu melakukan evaluasi bisnis secara objektif. Yang kedua, jangan mengabaikan peran media sosial. Ketiga, meningkatkan pelayanan ke pelanggan. Ya. Apakah bisa? Siapa tadi? Baik, silakan jawab pertanyaan dari Mas Tama. Sebutkan beberapa sektor sebesar berhasil di Bursa Indonesia. Yang pertama yaitu PT Ciputra Development Tbk, yang kedua PT Metropolitan Land Tbk, yang ketiga PT Metro Data Elektronik Tbk, yang keempat PT Jaya Rail Property Tbk, yang kelima PT Pangguna Jaya Ancol Tbk, yang keenam PT Jaya Produksi Manggala Pratama Tbk. Terima kasih.
Nyariin temen dulu ini. Banyak banget ya. Ada enggak? Ya banyak banget sih. Dari telunjuk kita coba. Kelompoknya Fahmi silakan dipersiapkan untuk PPT-nya. Yang kelompoknya Nawal dan teman-teman kan tinggal menjawab. Jadi ya Iya, ada kamu nggak maju? Yang mana? Nggak maju nggak apa-apa kalau nggak mau maju nggak apa-apa. Ya, makanya banyak. Apa? Siapa? Berapa deh? Maju tadi ya? Berapa maju? 46. Ilham adakah Ilham? Ilham Akbar apakah ada? Tidak ada ya? Sama yang izin menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya, apa tantangan pertama yang dihadapi Ciputra Bisnis dan bagaimana menghadapinya? Tantangan yang dihadapi oleh Ciputra yaitu keterbatasan ekonomi karena beliau berasal dari keluarga yang
bisa dibilang kurang mampu. Bagaimana menghadapinya? Menghadapinya dengan bermodal utama konsep yang bagus, utamakan praktik daripada teori, persiapkan mental, jangan mudah berpuas diri, tidak mudah putus asa dan gigi ulet dan mata menyerah. Dapat dari. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 7, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Oh banyak ya pertanyaan. Banyak. Padahal nggak punya 3. Nggak ada di Google. Nggak ada. Ciputra itu kurang terkenal kayaknya. Terkenal sih. Apa pertanyaan apa? Terkenal dahulu. Tanya apa? Dahulu kala. Sebenarnya iso sih digarap sedikit tapi bingung kata-kata. Ini membuat lika-liku dan motivasi lika-liku apa ya? Kami dari kelompok 10 tentang Ahmad Zaki, terdiri dari 5. Mantap nih pertanyaannya. Kenapa Bukalapak kurang terkenal sebenarnya? Kalah saingnya sama. Mau tanya. Gak ditulis timnya, males aku. Apa aku tanya? Kita cari pertanyaan. Jadi Ahmad Jadi apa? Zaki lahir pada 24 Agustus 1996 IPK 4 adalah seorang teknoprener Oh, yang tahun terkenal pertama. sebagai Kira pendiri cari sekaligus pertanyaan. mantan CEO dari situs e-commerce yaitu Bukalapak. Bilangin cari pertanyaan. Dia tuh sejak kecil sudah memiliki Udah cari. semangat dan minat dalam membuat sesuatu yang baru. Udah. Ketika mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Kota Solo, dia mendapat kesempatan untuk mewakili sekolahnya dalam Olimpiade Sains Nasional di bidang komputer dan juara hingga tingkat nasional. Nah, pada 2004 dia melanjutkan pendidikannya di jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung dan sempat mendapatkan IPK 4 pada tahun pertamanya. Nah, selanjutnya itu suatu ketika ia kesulitan mencari barang yang dicari untuk istrinya. Lalu ia memutuskan untuk menciptakan sebuah e-commerce lengkap. Dan pada tahun 2010 ia bersama dengan rekannya yaitu Fajri Rashid dan Nugroho Herucahyono mendirikan Bukalapak di sebuah rumah kos semasa kuliah di Institut Teknologi Bandung. Sebelum memutuskan mendirikan Bukalapak, Zaki dan kawan-kawan mencari produk internet yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang udah Indonesia. agak kurang. Diketahui dari 100 website Indonesia, bertahan itu. di antaranya dibuat di luar negeri. Kenapa Bukalapak kalah saing? Belum ada produk buatan Indonesia. Jadi menurut saya Indonesia kurang butuh produk buatan Indonesia. Lalu ketika saya melakukan perbandingan internasional, terutama di mesin pencarian dan media sosial, saya juga tidak bisa melakukan tampaknya e-commerce masih memiliki celah. Namun dalam bentuk apa hal tersebut terjadi? Kemudian kami memulai meneliti, kata Zaki. OLX Bukalapak. Sebenarnya pada awalnya perjalanan Bukalapak tidak mudah. Jadi bahkan sempat berpikir untuk menutup Bukalapak karena banyak tantangan yang dihadapi, termasuk masalah keuangan, kesulitan mencari orang berbakat yang mau bergabung dengan startup yang masih kecil. Karena kebutuhan masyarakat dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, website ini dapat dengan mudah berkembang dengan cepat. Hal ini semakin terlihat ketika muncul tren sepeda lipat pada tahun 2010 dan Bukalapak mulai populer di kalangan pecinta sepeda yang menyukai sepeda lipat dan sepeda stasioner. Dan dengan memanfaatkan tren ini, Bukalapak menjadi platform bagi masyarakat untuk Orang promo di sepeda dan aksesoris sama gak lengkap. Melihat peluang tersebut, banyak inspektor yang akhirnya tertarik untuk memberikan modal kepada Bukalapak. Mulai dari Badan Inkubator, Ventures pada tahun 2012 dan masih banyak investor lainnya. Pada akhirnya, seiring berjalannya waktu, Bukalapak sendiri mencatatkan transaksi yang meningkatkan nilainya.
Keren ya. Setelah menjabat sebagai CEO Bukalapak, Iya. Ahmad Zaki memutuskan untuk mundur dari posisinya dan digantikan oleh Muhammad Keren juga ya. Mudin. Oh, kemarin Meskipun juga masukin demikian, animasi. menurut Zaki, Kemarin Bukalapak juga tidak masukin kalah dengan animasi. beberapa Ini startup pakai besar apa? luar negeri seperti Facebook dan Google. Keren. Ia masih memiliki visi besar untuk Bukalapak. Ia ingin dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, Bukalapak mampu merekrut puluhan ribu karyawan dan memberikan kontribusi pajak yang signifikan kepada negara. Selain itu, Bukalapak juga ingin mengembangkan aktivitas terkait lainnya seperti keuangan, logistik, dan pembayaran. Lalu sekarang kami hanya memiliki 2.000 karyawan. Jika Anda melihat perusahaan perbankan yang memiliki 30.000 atau 20.000 karyawan, ini merupakan keuntungan sumber daya manusia yang sangat besar. Kami tidak hanya ingin berpartisipasi di e-commerce, tapi juga aktivitas terkait lainnya seperti keuangan, logistik, atau pembayaran, ujarnya. Menurut Zaki, masih banyak potensi pengembangan di daerah-daerah yang dapat dilakukan melalui Bukalapak. Ia melihat bahwa kegiatan distribusi sangat bermanfaat bagi Indonesia dan dapat menjadi efektif untuk negara. Dengan demikian, Bukalapak terus berusaha untuk berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Jadi ide yang bisa kita ambil dari Ahmad Zaki ini dalam membuat sebuah bisnis, memang sebuah ide, semangat, dan minat itu sangatlah penting. Tapi harus juga dipegang dengan kebutuhan masyarakat itu. Karena dalam menjalankan sebuah bisnis tidak bisa hanya dari opini kita saja atau ide-ide kita saja. Harus juga berdasarkan kebutuhan masyarakat di lingkungan sekitar. Oke, biar aktif ya, mungkin ada pertanyaan. 1, 2, 3. Oke, 3 dulu. Oke, silakan. Udah. Mengapa Bukalapak jadi sepi dan kalah dari pesaingnya? Oke. Ofensif. Sangat ofensif. Bagaimana cara Bukalapak menghadapi penjualan yang mahal? Oke. Personal juga. Bisakah kalian memberikan contoh konkret dari Bukalapak yang kalian sampaikan tadi? Apa nih? Contoh konkret dari Contoh konkret apa ini? Penanya ini. Oh, contoh konkret dari yang dijelasin katanya begitu. Oke, 3 pertanyaan, 1 pertanyaan dari Bu Wiwit. Sebagai customer kita, ketika berbelanja di Bukalapak, jaminan apa yang diberikan oleh Bukalapak? Oke, 4 pertanyaan, 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Menurut Anda, nggak ada yang tanya kan? Ada yang mau bertanya? Oke, Bu Wiwit 2 berarti ya. Menurut Anda, apakah aman berbelanja di Bukalapak? Oke ya, dijawab satu-satu. 5 pertanyaan. Bagaimana cara menghadapi penjual yang nakal di Bukalapak? Nah, itu lebih personal gak sih? Penjual nakal gak ada hubungannya sama Bukalapak. Sekarang siapa yang masih pakai Bukalapak? Yang masih pakai? Gak ada. Terus Aku tuh kopi di sini. Bukalapak, Lazada. Lazada juga sepi. Yang rame tuh ya itu Shopee. apa orang Shopee Top sama TikTok Shop Yang biru itu Bilibili. jarang. Jadi ID beli ya mungkin Jadi ID itu paket nggak sih? Kurir bukan? Udah nggak jadi. dia ada kok ini ya komunikasinya gitu.
Nah, begini, saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi tentang bagaimana Bukalapak menghadapi jual nakal ya. Jadi biasanya ya Bukalapak juga perusahaan besar pasti. Jadi perusahaan-perusahaan itu punya tim keamanan biasanya. Biasanya kami dari report itu masuk laporannya, tapi ada juga tim ini yang beberapa orang yang dia rotasi gitu di aplikasinya buat nyari-nyari akun-akun yang pasti ada kan di komentarnya tentang yang tinggi atau apa gitu. Nah, misalnya memang ketahuan valid gitu, nanti langsung kena hukuman dari Bukalapak itu berupa pena ya. Sama kalau misalnya dia menjual hal-hal yang melanggar undang-undang dasar bisa dipidanakan sama Bukalapak. Ini saja atau bisa diterima. Stop yang Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwit. Tanyanya yaitu, apakah aman berbelanja di Bukalapak? Jawabannya yaitu, setiap transaksi di Bukalapak dijamin aman dari penipuan karena pembeli tidak langsung mengirim dana ke pelapaknya, melainkan ke Bukalapak. Jadi apabila barang yang dipesan tidak dikirim, maka dana pembeli akan dikembalikan 100%. Itu tidak ada dimasukkan di budgetnya ya. Oh, keuntungan terus setiap e-commerce sama aja sih tantangannya. Nggak benar. Salah. Itu mau tantangan Kamu masih mirip orang Tagalog tuh. Iya nih. Kayak di film-film Thailand gitu ya. Iya, makanya. Cuma 5 Cina Ini ini. saya mau menjawab pertanyaan dari Bu Wiwit. Pertanyaannya, sebagai customer jaminan apa yang diberi dari Bukalapak? Jaminan yang pertama itu jaminan keamanan transaksi. Bukalapak menyediakan sistem pembayaran yang aman dan dilindungi dari melindungi pembeli dari penipuan. Kemudian ada jaminan kualitas produk. Sebagai besar produk yang dijual di Bukalapak memiliki deskripsi yang jelas. Kemudian ada jaminan pengembalian barang. Bukalapak memiliki kebijakan pengembalian barang jika Anda menerima produk yang cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi. Dan ada layanan pelanggan. Bukalapak menyediakan dukungan pelanggan untuk membantu Anda dengan pertanyaan atau masalah yang mungkin timbul selama proses pembelian. Sebenarnya jawabannya sudah jawabannya tadi sekalian. Oke, terima kasih. Sudah selesai? Masih 2 pertanyaan lagi. Masih 2 pertanyaan. Oke. Juga ini sebuah ide yang bagus. Pertanyaan ditulis di komputer. Cepet banget tuh udah nulis ngetik. Dia udah biasa main berisi. Nah, aku yang Itu nggak pakai BA begitu kok. Kayak ngetik di BA terus itu BA web. bisa jadi gitu nanti dikirim ke kelompok. Ya aku gitu. Tak kirim ke kelompok. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Aziz. Kenapa Bukalapak jadi sepi dan kalah dari Shopee dan Muin. Dari POV customer sebagai penjual di Bukalapak dan Shopee yang bikin Bukalapak sekarang per November 2021 kurang mampu dibanding 2 yang lainnya adalah yang pertama buat pembeli gratis ongkir cuma 10.000 sedangkan marketplace lain 20.000 beda pulau bahkan 40.000 jadi gratis ongkirnya cuma sedikit. Lalu ongkir yang ada yang terdapat di Bukalapak juga selalu lebih tinggi dari harga SPKB. Contoh ekspedisi wahana sesama Jakarta hanya 5.000 tapi di Bukalapak jadi 7.500.
Lalu buat penjual karena pembeli sepi, lama-lama malas juga jualan. Lalu benar sih, sellernya hilang. di bagian judul produk tidak bisa menambahkan karakter khusus landscape, tidak bisa menambahkan simbol-simbol lain, sehingga beberapa produk yang membutuhkan karakter lain mau nggak mau harus dihapus karakter tersebut, jadinya tidak sesuai dengan nama atau maksud awal produk tersebut. Berpengaruh juga mungkin ke pencarian produk pembeli. Apa bisa menjawab? Bisa. Sebenarnya pertanyaan yang lebih mantap nih, apa kelebihan Bukalapak dari e-commerce lain? Tapi kalau dipikir-pikir emang bener sepi tuh. Kelebihannya apa? Ya makanya suruh nyari lah. Kan kita kan susah anjir, itu kan jawabannya itu tadi sama-sama juga pertanyaanku yang aku cari. Kalah dari Shopee dan Tokopedia sama. Makanya suruh nyari kelebihannya. Aku juga gak tau kelebihannya apa. Makanya. Prematur bang. Iya. Satu lagi. Berapa sih? Slide berapa? Jadi main maju. Konkret itu contoh konkret dari penjelasan. Konkret itu kayak contoh. Konkret itu apa? Ya terbukti gitu, terpercaya. Jawabnya udah tak bagus tuh. Itu 5.000 Tapi itu cuma buat enggak ngumpulin dari obstacle. langsung kuat lah. Bila sisi saya jawab pertanyaan Makanya aku malas nyerah, aku cuma nurutin doang. Warna Ada warna mana, ada warna. Kemudian jelas berapa? pertanyaannya contoh konkret dari Bukalapak. Bisa ini aja teh berapa full malas buat Kami tidak hanya ingin berpartisipasi di e-commerce, tapi juga aktivitas terkait lainnya seperti keuangan, daripada diserang mulu, kali nyerang lah. hujannya. Kita hari ini Tahu Apa anjir? e-commerce. Kalau sudah terjawab semua, mungkin bisa saya tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak di close. Oh, wait, freeze. Silakan yang belum presentasi. Nggak tahu ya. Tadi belum. 8.40. Nanti sore Zoom ya? Iya. Oke ya. Malah diingetin. Ini sudah selesai presentasinya kelompoknya Fahmi, Rizky dan Manualnya Tirta. Woi, Pan, diturunin dulu, Pan. Diturunin.
Dari monitor. Minggu depan Udah manung ngono. ini Pak Ketua kelasnya ini yang belum presentasi. Justru Pak Ketua kelasnya yang belum presentasi. Kelompoknya rokok tadi ya. Nah, dia cek dulu ternyata kalau saya buka udah sakit. Kalau masuk jam 7 itu ada dua alasan. Entah dia sakit beneran, entah dia itu siaran. Pokoknya itu gue sudah hafal dengan berbagai alasan mahasiswa. Kalau kuliah jam 7 itu jangan alasannya sakit. Namanya pasti dia siaran. Gitu ya. Ya, saya cek. Oh iya, duit nggak ini. Ya, kadang-kadang ya dia sakit gitu ya. Oke. Baik teman-teman, sudah 17 menit ya. Let's go. Ya, sudah 17 menit. Tinggal 17. Teman-teman pasti mungkin ini keluar dari topik ya. Mungkin teman-teman kan tahu yang lagi hangat saat ini misalnya adanya sudah nggak bullying lagi ya, sudah masuk ke penganiayaan dan ke pembunuhan ya. Yang teman-teman tahu kalau sekarang yang kemarin sedang hangat adalah tren anaknya pejabat yang menganiaya, nah sampai meninggal. Itu sebenarnya sudah tidak bullying lagi gitu ya, sudah keluar dari, sudah ke penganiayaan dan sebenarnya sudah ke pembunuhan. Yang diseret itu ya? Apalagi bapaknya orang tinggi. Yang diseret pakai mobil ya? Nah, kebetulan Bu Wiwit menulis artikel tentang itu. Kalau teman-teman mau baca, tanggal hari ini di KM itu ada tulisan Bu Wiwit tentang fenomena bullying saat ini. Biasanya untuk tulisan Bu Wiwit itu targetnya di hari Minggu di Kedaulatan Rakyat. Ini tadi pas di belakang kok di sama orang KM-nya Mbak terbit hari ini ternyata memajukan terjadian cepat. Itu jadi pesan saya teman-teman harus hati-hati dalam artian bercanda boleh tapi jangan sampai menjurus ke arah pembulian seperti itu ya, baik itu fisik baik itu verbal, itu sangat-sangat melukai mental. Teman-teman tidak pernah tahu dalam satu kelas mental seseorang itu berbeda. Dan fenomena terbaru adalah di samping yang penganiayaan itu kan banyak sekali mahasiswa yang di Jogja dari beberapa, mungkin teman-teman kan baru masuk semester ini ya, dari 2-3 semester kemarin itu banyak sekali yang melakukan bunuh diri. Jadi begitu masuk ke Jogja dan semuanya bukan dalam artian bukan orang Jogja. Jadi kebanyakan itu dari Palembang, dari Lampung, dari luar Jogja. Ketika masuk ke Jogja masih maba. Yang teman-teman kalau tahu dengar beritanya kan ada yang meloncat dari hotel di dekatnya UGM itu. Nah, terus sekarang yang terbaru di Semarang. Itu jadi teman-teman kalau misalnya bercanda atau apapun itu harap berhati-hati gitu ya. Karena mental seseorang itu kita tidak pernah tahu. Historinya dia di rumah seperti apa, ketika dia masuk ke Jogja seperti apa. Jadi teman-teman kalau bisa, apalagi yang sama-sama dari luar Jawa, itu saling support. Itu ada tulisan duit, kalau teman-teman mau cari koran KR baca itu. KR? Gue masih langganan. Gue langganan. Udah nggak langganan. Dulu ya. Waktu SD terakhir. Iya kan? Ya, naik soalnya itu. Kebetulan Bu Wiwit menulisnya 2 di Kompasiana sama di KR. Cuma yang kalau di Kompasiana kan ada linknya ya, misalnya dibagikan teman-teman bisa baca. Kalau KR itu kan hak kopi ya. Jadi sepertinya untuk yang beli koran pun sudah jarang. Dan kalau seperti ini misalnya Mbak terbit hari ini, itu pun Bu Wiwit nyari korannya deh. Itu juga agak susah. Paling Bu Wiwit nongkrong di lampu merah ya. Mas, beli KR-nya di situ.
Karena kan bisa dikumpulin buat laporan. Karena nggak ada ini, nggak ada soft copy-nya kan. Soft copy kalau misalnya di Kompasiana kan pasti ada linknya. Oke ya, kita bertemu lagi pertemuan ke-7. Saya harap teman-teman masuk semua. Nanti soal UTS yang akan saya bagikan. Oke? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang.